فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Seperti biasanya hadis yang disetorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, masih penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih. Disimak baik-baik. Halaman yang ke 82 bagian bawah itu. Qala asy-syarih asbahullah, ammal mu'min. Ini kaitannya masalah dunia ya. Kalau orang mukmin dia harus menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh menjadi budak dunia. Sebagaimana kemarin orang-orang kafir, mereka justru menjadikan budak. Dalam artian mereka menjadi budak untuk dunia. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan apa kemarin? Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celakalah orang yang barakallahu fi menghambakan diri kepada dinar dan dirham. Celakalah orang-orang yang menjadi budak dunia, budak harta. Kita lihat, amal mukmin, ada orang mukmin fahuwa abdun lillah yurdihi ma yurdillah wa yaskhatuhu ma yaskhatuhullah subhanahu wa ta'ala. Lihat ini. Ada seorang mukmin maka dia adalah hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah, ridha terhadap Allah perkara-perkara yang Allah ridai dan murka terhadap perkara-perkara yang Allah murkai. Wa yasta'inu bihadi ni'am minad darahim wad dananir wal malabis wa ghairiha yasta'inu biha ala ta'atillah. Masya Allah, lihat ini. Yang mana orang mukmin tersebut menjadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai apa? Nah, bentuk bantuan, membantu, menolong, menjadikan dirham, dinar, pakaian tersebut sebagai penolong, pembantu. Membantu apa? Membantu di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, jadi dia jadikan dinar, dirham, harta, pakaian itu bukan target utama, tapi hanya sebagai sarana. Sarana yang bisa membantu seorang hamba berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'buduha, dan dia tidak menyembahnya. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik menyembah di sini? Maksudnya kalau orang sudah terlanjur dengan terlanjur apa istilahnya menghambakan diri dengan harta, terlanjur menjadi budak harta, budak dunia, dia akan apa? Menjadikan dunia itu target utamanya. Sehingga dikenal dengan apa? Seakan-akan dia menyembahnya gitu loh. Sedangkan orang mukmin tidak. Dia menjadikan dunia yang ada ini hanya sebagai sarana. Sarana untuk membantu dan menolong seorang hamba di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahum? Naam. Kita lihat. Wa inna man ya'budullaha wahdah. Hanya saja seorang hamba yang mukmin tadi menyembah Allah taala semata.
jalla wa ala. Fayasta'in bima yassarallahu lahu minad dunya ala ta'atihi subhanahu wa ta'ala wa la tasta'bidhu hadhihi dunya wa taj'aluhu 'abdan laha. Allahul musta'an. Maka seorang mukmin tadi dia hanya menjadikan sarana. Na'am barakallahu fiik, na'am menjadikan dengan yang Allah Taala mudahkan itu sebagai apa? Bantuan saja. Paham ya? Berupa dunia dan yang semisalnya kata beliau di dalam hal apa? Dalam hal mentaati Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi menjadikan na'am barakallahu fiik sebagai bentuk pertolongan, membantu dengan perkara yang telah mudahkan dari apa? Perkara dunia yang dia dapatkan tersebut. Untuk apa? Untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tasta'biduhu hadhihi dunya. Dan dunia ini tidak apa? Tidak memperbudak dirinya dan menjadikan dia sebagai abdan laha, hamba untuk dunia. Hati-hati ya, kalau dunia ini sudah terlanjur seseorang itu mencintainya lebih dari segalanya, itu nanti nah barakallahu fiik dia akan lupa akhiratnya dan akan menunda amalan-amalan kebaikan. Dan bahkan terkadang ibadah pun dia tinggalkan kalau sudah terlanjur cinta dengan dunia. Kita bukan berarti meninggalkan dunia secara totalitas, tidak. Kita mengambil dunia itu seperlunya aja, secukupnya, seperlunya, selebihnya akhirat. Dan tentunya ini kita rasakan. Kenapa antum-antum ini sempat duduk di majelis ilmu? Kenapa antum-antum kita ini sempat duduk di majelis Al-Quran Sunnah? Karena apa? Karena kita sadar gitu loh. Sadar bahwasanya dunia ini hanya sarana, bukan target utama. Paham? Oleh karena itu, kalau cuma terkurangnya waktunya 10 menit, setengah jam, 1 jam itu untuk akhiratnya, itu belum seberapa dengan dunia yang selama ini apa? Kita dudukin. Bisa dipahami? Maksudnya, nah barakallahu fiik, cinta dunia itu sebagai tabiat manusia, tapi jangan berlebihan. Paham ya? Nah, karena kalau udah cinta dunia berlebihan, itu nanti dikenal dengan penyakit apa? Al-wahan. Kalau orang dah terkena penyakit wahan ini, kata Rasul SAW dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan yushiku antada alaikumul umam kama tada'at al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabah minkum wa la yakdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Faqala qailun wa mal wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadisnya sahih. Artinya hampir-hampir musuh-musuh kalian itu mengepung kalian. Orang kufar. Padahal kaum muslimin jumlahnya banyak sedikit kaum muslimin ini. Banyak. Kaum muslimin ini kalau kita lihat seluruh dunia itu banyak sekali. Bahkan Indonesia aja bisa dikatakan nambar kalau secara umum banyak. Tapi banyaknya mereka-mereka ini sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman bagaimana? Kemudian Rasulullah menjelaskan tadi bahwasanya mereka akan hampir-hampir mengepung kalian sebagaimana orang-orang berkumpul ingin menyerbu nampan yang berisi hidangan makanan. Jadi kalau dah hidangan makanan itu biasanya orang segera menyerbu. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita jumlahnya sedikit?" Ya, jumlahnya kita ini sedikit atau bagaimana? Kenapa dikepung? Kenapa diserbu oleh orang kafir? Musuh-musuh Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Bahkan kalian jumlahnya banyak. Jadi kaum muslimin jumlahnya banyak. Cuman kalian tuh buih. Seperti buih nah barakallahu fiik yang dibawa oleh apa? Oleh banjir yang ada di sungai. Dalam artian terombang-ambingkan, ngikut, nurut, taat kepada orang kafir. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Sungguh Allah Ta'ala akan mencabut rasa takut kepada orang kafir di hati-hati mereka. Paham ya? Dan sungguh Allah Ta'ala akan tancapkan di hati-hati kalian itu al-wahn. Akhirnya ada yang bertanya, "Wa mal wahn ya Rasulullah?" Apa itu wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Kalau orang udah cinta dunia, barakallahu fi, bagaimanapun keadaannya, walaupun haram pun dia terjang. Waliyadzubillah. Walaupun harus meninggalkan akhiratnya, dia terjang. Intinya dapat apa? Dunia. Waktu adalah uang. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Kemudian apa kata Rasul alaihi wasallam tadi? Wa karahiyatul maut, benci, takut mati. Kalau orang udah takut mati, ketika ada jihad pun dia enggak berangkat. Paham ya? Nah, ketika dia berdakwah mendakwakan agama Allah, qala Allah qala Rasul, ada ancaman dikit ada teror dikit, diteror aja udah takut.
enggak dakwah lagi, takut mati. Paham ya? Padahal bagaimanapun tetap mati nanti. Tapi di dalam memperjuangkan, menegakkan dan juga mendakwahkan agama Allah perlu kesabaran. Kadang ada cacian, makian, hinaan, teror, ancaman. Itu kalau misalkan dia takut mati, enggak jalan. Baru diancam dikit langsung berhenti dakwahnya. Jangan-jangan nanti dibunuh, jangan-jangan dihadang, jangan-jangan dikepung misalkan. Selama kita itu yakin di atas al-haq, di atas kebenaran, dan kita barakallahu fik tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat, barakallahu fik, bismillah. Allah Ta'ala yang akan menjamin juga melindungi. Paham ya? Naam. Di sini kata beliau barakallahu fik, likamal ikhlasihi wa kamal imanihi wa kamal yaqinih. Karena orang mukmin itu sempurna keikhlasannya, sempurna keimanannya, dan dikarenakan sempurna keyakinannya. Yakin dia. Yakin seyakin-yakinnya selama masih hidup dunia pasti rezeki sudah diatur. Tidak perlu apa? Terlalu berlebihan di dalam memikirkan dunia sehingga lupa akhiratnya, jangan. Paham ya? Ingat ayat yang mulia yang pendek sering terdengar, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan sampai melupakan bagianmu dari dunia. Bagian kita itu boleh kita ambil, tapi jangan sampai melebihi kadarnya. Ingat hadis kemarin itu, orang yang ngejar dunia, keinginan kuatnya dunia, target utamanya dunia, ambisius dengan dunia, tapi dia tidak mendapatkan dunia kecuali apa? Illa ma qaddiralah. Fi riwayah illa ma kutibalah. Artinya dia tidak akan mendapatkan dunia yang dia cari tadi kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Padahal sudah mati-matian lah ya. Mati-matian, berkorban, berjuang, ngejar dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Mafhum? Makanya dalam masalah dunia ini jangan terlalu berlebihan kita ya, memikirkannya kemudian terlalu panik, cemas, khawatir nanti bagaimana ya. Sekarang lagi musim-musim demo ya kan. Nanti bagaimana ke depannya ekonomi bagaimana? Itu jalani aja sudah. Ya. Sekarang yang ada ini jalani aja sudah. Banyak berdoa, banyak bersyukur, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yakin sudah. Paham ya? Nah, tidak perlu dibawa sampai apa? Pusing, cemas, lupa ibadah gara-gara mikirkan apa? Perkara tersebut. Kita lihat sini, fa'alal 'abdi an yajtahida fi dzalik, maka wajib atas seorang hamba bersungguh-sungguh dalam hal tersebut. Wa an yahdhar an tasta'bidahu hadhihi dunya. Perhatikan ini. Dan hendaknya waspada dan berhati-hati. Dari apa? Dari perkara yang apa? Dunia itu memperbudak dirinya. Ista'badahu hadid dunya, dunia menjadikan dia itu budaknya. Paham ya? Jangan sampai. Li'alla yaqa fi asbabil halak, agar tidak terjatuh pada perkara-perkara sebab-sebab kebinasaan. Antum lihat hadisnya Amr bin Auf, muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah SAW? Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum an tubsatad dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Itu cocok sekali dengan ini asdawul halak ini ya. Artinya apa? Barakallahu fiik. Kalau orang sudah terlanjur dibukakan pintu dunia, lupa akhirat, lupa Allah, lupa ibadah, lupa syariat, di saat itulah tanda-tanda kebinasaannya dekat. Waliyadzubillah. Apa kata Rasulullah SAW tadi? Fa wallahi, maka demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Jadi kalau umat Nabi Muhammad SAW itu fakir, Rasulullah SAW itu nggak takut gitu loh, kalau cuma fakir aja. Yang beliau takutkan justru sebaliknya. Apa itu? Dibukakan di hadapan mereka pintu dunia, akhirnya apa? Mereka apa? Berlomba-lomba mencari dunia, rebutan dunia, rebutan harta, rebutan perkara yang tidak kekal abadi, yang akan ditinggal mati dunia ini. Paham ya? Akhirnya bagaimana kata Rasul alaihi wasallam, fatuhlikakum kama ahlakathum. Ini syahidnya. Akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena dunia. Jadi ini sekedar selingan yang beliau sebutkan ini bagus sekali. Kita waspada, berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi budak-budak dunia, diperbudak oleh dunia. Fa inna man ista'badathu shara 'abdan laha, dikarenakan barang siapa yang dunia sudah memperbudak dia, maka menjadilah dia sebagai budak atau hamba untuk dunia tersebut. Waliyadzubillah. Yardalaha wa yaghdab laha, dia ridha karena dunia dan benci pun karena dunia, marah pun karena dunia. Wasaqulat alaihi a'malu akhirah sahih, dan akan berat bagi dia mengamalkan amalan akhirat.
Kalau pikirannya ada dunia, itu enggak akan sempat. Salat aja kesempat, salat aja. Karena menurut mereka salat ini membuang waktu gitu loh, ya. Dan seringnya ujiannya orang-orang penjual itu ya, mau jualan makanan, jualan yang semisalnya itu biasanya kalau jualan makanan, itu ujiannya ketika mendekati salat biasanya. Dan ini banyak cerita ya, biasanya kalau mungkin jualan apa istilahnya, jualan cilok atau somai atau yang semisalnya itu, atau bakso mie ayam misalkan, itu ketika jam-jam salat rame biasanya. Paham ya? Barakallahu fiik. Nah, itu ujian juga. Ujian antara dunia dan akhirat. Dia milih mana? Kalau dia milih jualannya, konsumen banyak, yang beli banyak, untungnya besar juga, tapi akhiratnya terlewatkan. Salatnya terlewatkan, terlambat. Akhirnya bahkan kadang-kala karena waktunya, kata dia waktunya nanggung, enggak salat. Allahul musta'an. Lihat itu. Tapi kalau dia milih apa? Milih akhiratnya, maaf, ditutup sedang salat. Salat dulu, ya kan? Nanti walaupun dia datang dari salat, selesai salat, kalau masih ada konsumen alhamdulillah, kalaupun enggak ada, rezeki yang kekal abadi akhirat. Paham ya? Nah, itu antara tantangan dunia dan akhirat itu seperti itu biasanya ya. Nah, kalau kita sarankan, barakallahu fiik, di saat-saat jam salat tutup dulu, salat dulu. Ya kan, perkara konsumen pada antri kemudian pada pergi itu gampang. Tapi jangan sampai kita melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai istilahnya sesibuk apapun kita jangan sampai lupa salatnya. Mafhum? Nah, karena salat ini dikatakan tiang agama sekaligus tolak ukur nanti nih di hari kiamat ketika dihisab, pertama kali hak antara hamba dan Allah taala adalah apa? Salatnya. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Wa syaqqat 'alaihi amaluha, dan berat bagi dia. Berat untuk beramal amalan akhirat, kemudian juga berat untuk mengamalkan amal-amalannya. Kenapa kira-kira? Karena dia merasa eman gitu loh. Hartanya digunakan untuk akhirat itu eman, pengennya itu untuk dunia. Sehingga ketika dia pun kaya, dia lupa zakatnya. Kalaupun dia punya harta lebih, dia lupa infaknya, seperti itu. Nah, sebagian orang. Allahul musta'an. Wa khafat 'alaihi a'malud dunya wasyahawati sahih. Dan akan ringan bagi dia untuk melakukan perkara-perkara dunia dan kelezatan-kelezatan keinginan dunia. Karena apa? Pikirannya dunia, targetnya dunia. Nah, barakallahu fiik. Salah atau keliru kemarin Afgaza? Keliru ya. Nah, barakallahu fiik. Kalau ingin nargetkan itu target yang paling berharga dan itu kekal abadi akhirat. Percaya enggak Novel? Harus percaya. Kita ini sedang berjuang ini. Iya enggak? Kita sekarang ini sedang berjuang untuk mendapatkan apa? Negeri yang kekal abadi di akhirat, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Kalau enggak berjuang enggak mungkin ada di sini, iya kan? Enggak mungkin di majelis ilmu, enggak mungkin dengar qala Allah qala Rasul. Karena di luar sana mungkin banyak uang di luar sana ya. Nah, kalau seandainya mungkin setengah jam, 1 jam dia jualan, akan dapat uang ya kan, akan dapat dunianya. Tapi antum atau kita menyempatkan duduk di majelis ilmu ini sudah luar biasa. Paham ya? Kenapa demikian barakallahu fiik? Karena dia sadar ingat akhirat itu loh. Dunia hanya selamanya sementara saja. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik, kata beliau, wallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah, kata beliau. Paham ya? Ini berarti beliau benar-benar menasihatkan dengan nasihat yang sangat dalam itu ya. Wa qaluhu ta'isa wan takas. Orang yang ngejar dunia tadi dia akan binasa dan akan rugi. Lihat. Rugi. Ngejar dunia itu rugi. Ibaratnya orang ngejar dunia itu seperti ngejar bola ketika sepak bola. Ketika jauh itu bola dia kejar, iya kan? Begitu dekat dia apain bolanya? Biasanya ditendang, dijauhkan lagi, kejar lagi. Dijauhkan lagi, kejar lagi. Enggak pernah puas. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kalaupun puas itu hanya sementara dan itu sedikit dan tidak kekal abadi dunia. Tapi akhirat, masya Allah, sudah kekal abadi selamanya, bukan hanya sedikit. Itulah yang kita perjuangkan. Ya kan? Ya kan, Ahfadil? Nah, kita lihat sini. Wa idza syika falan taqash. Apabila tertusuk duri, dia tidak bisa melepaskan. Lihat. Maksudnya apabila terfitnah dalam dunia, sangat sulit bagi dia untuk terlepas. Karena apa? Karena dia sudah kecanduan dengan dunia dan dia sudah apa? Barakallahu fiik, menghambakan dirinya untuk dunia. Wa'iyadzubillah. Hada wa'idun, ini ancaman. Wa du'aun alaih bitti'asah, dan doa untuknya dengan apa? At-ti'asah, kebinasaan. Likaunihi abdad dunya, dikarenakan keadaan dia budak dunia, hamba dunia. Wa ghafala 'anil akhirah, dan dia lalai dari akhiratnya.
Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Kita mencari dunia tidak ada larangan. Mencari ma'isyah tidak ada larangan. Tapi jangan sampai barakallahu fik melebihi kadarnya sehingga lupa akhiratnya, itu aja. Karena ini sering kita ucapkan, sering kita motivasi, sering kita ulang-ulang. Karena banyak orang itu kalau udah terlanjur senang dengan dunia, apalagi dibuka pintu dunia, ya kan? Nah, kemudian mulai banyak konsumennya, mulai banyak pelanggannya, mulai banyak barakallahu fik yang order misalkan. Nah, itu kalau dia tidak punya pegangan yang kuat, ilmu syar'i, dia akan hanyut dengan dunia tadi. Allahul musta'an. Itu yang sering diulang-ulang para ulama, hati-hati terhadap fitnah dunia. Paham ya? Ucapan tersebut bukan berarti antum dan kita terfitnah, bukan. Itu motivasi, dorongan agar kita semangat untuk akhiratnya. Dunia ini diminimalisir. Paham ya? Seperlunya, secukupnya saja. Mafhum? Kita lihat, walam yajtahid fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala, lihat. Dan dia tidak bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Pagi, siang, sore, malam. Paham ya? Kalau dia masih ingat ibadah itu masih mending, sadar dia. Tapi yang jadi permasalahan orang kalau udah terlanjur cinta dunia, ini kita bicara yang fakta dulu ya. Kalau udah terlanjur cinta dunia, nargetkan untuk dirinya itu dunia, itu lupa ibadah itu semuanya. Sholat dia tunda karena nanggung alasannya. Ya kan? Kadang wah ini banyak konsumen, malah dijamak sholatnya, padahal nggak musafir. Paham ya? Nggak ada alasan untuk menjamak lah dia, gara-gara dunia itu. Allahul musta'an. Ta'isa wan takas wa idza syika falan taqash. Maka binasalah orang tersebut dan rugilah orang tersebut apabila tertusuk duri dia tidak bisa mencabutnya. Du'aun alaih bitta'asah fi umurihi. Lihat ini. Doa kejelekan untuknya dengan kebinasaan pada perkara-perkaranya, bangkrut, binasa, rugi. Wa adamu taysir umurih, dan tidak akan dipermudah urusannya. Lihat. Urusannya enggak akan dipermudah. Intinya yang di benak pikirannya apa? Cemas, khawatir, bingung, seperti itu. Ja'alallahu faqra baina ainaihi. Itu balasannya. Iya kan? Wa man kanatid dunya hammahu wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqra baina ainaihi. Barang siapa yang keinginan kuatnya dunia, Allah Ta'ala jadikan kefakiran ini menghantui di hadapan di hadapan kedua matanya. Terbayang-bayang terus. Besok makan apa ya? Ini uangnya tinggal 200.000 ini. Besok makan apa ya? Nanti bagaimana ya? Perkara yang nanti besok itu sudah ada semuanya. Antum dan kita ini tugasnya apa? Hanya ikhtiar. Benar enggak? Ikhtiar, berusaha. Setelah ikhtiar, doa. Setelah doa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Paham ya? Adapun besoknya, besok-besoknya, sepekan yang akan datang, sebulan yang akan datang, itu semuanya udah nanggung. Tinggal kita ini kuatkan imannya, kuatkan tawakalnya. Paham ya? Jangan terlalu pusing mikirkan perkara-perkara yang sangat jauh belum terjadi. Paham ya? Karena kita belum tentu sampai waktu itu masih hidup. Ya kan? Sudah bayangkan untuk apa? Untuk nanti bagaimana ya tahun 2050. Misalkan terlalu jauh. 2030 terlalu jauh. 2040 terlalu jauh kan? Kenapa? Karena kita belum tentu masih hidup dan nanti bagaimana keadaannya kita nggak ada yang tahu. Semuanya prediksi dan perkiraan aja. Terus bagaimana caranya biar tenang pikiran, tenang hatinya? Syukuri yang ada ini, ya kan? Yang akan datang banyak-banyak berdoa semoga dimudahkan. Selesai. Paham ya? Barakallahu fiik. Jadi jangan terlalu jauh pikirannya sehingga kadang beban pikiran dulu ya. Barakallahu fiik. Tapi kalau dengan cara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, meningkatkan ibadahnya, ya kan? Memperbanyak akhiratnya, kemudian meminimalisir dunianya, itu akan tenang pikirannya. Kita lihat sini barakallahu fiik apa kata beliau? Hatta fima yusibuhu minasyaukah, bahkan sampai kalau ada duri menusuk dirinya, menusuk orang tersebut barakallahu fiik, idza asabathu, apabila menimpa dirinya la yastati nabshaha wa akhadaha wa ikhrajaha. Dia tidak mampu untuk mencabutnya dan tidak mampu mengambilnya, tidak mampu mengeluarkannya. Paham maksudnya? Ini ibaratnya orang kalau sudah terlanjur tertusuk duri dunia, maksudnya sudah terfitnah dunia, itu sangat sulit untuk mengentas. Sulit. Mengentas dari dunia tersebut sulit dari fitnah tadi.
Nah, itu ibaratnya. Wa hadza kulluhu min babil wa'id wa tahdhir lil mu'min. Ini semuanya termasuk bab wa'id, wa itu ancaman. Wa tahdhir dan peringatan lil mu'min untuk seorang mukmin an yaqa'a fi hadhil akhlaq adz-dzamimah. Peringatan, ancaman kalau seandainya terjatuh pada apa? Akhlak yang tercela, akhlak yang jelek ini. Apa akhlak yang tercela yang jelek ini? Mengejar dunia. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh beliau. Kata beliau barakallahu fi wasiyatun lahu, dan juga sekaligus wasiat untuk seorang mukmin wa tahridun lahu, dan motivasi buatnya ala an yastaqima, agar istiqamah ala ibadatillah wal ikhlas lah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Di dalam beribadah dan juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas karena Allah taala. Wal hadar mimma yumilu qalbah lid dunya hatta tasta'bidahu. Perhatian ini. Dan juga sekaligus peringatan dari perkara-perkara yang membuat orang itu cenderung hatinya membuat hatinya cenderung kepada dunia hingga dia apa? Diperbudak oleh dunia. Wal iyadillah. Mafhum? Naam. Wa hatta yakuna 'abdan laha, dan sampai dia menjadi apa? Budak untuk dunia tersebut. Wa hatta yadhhab 'anhu al-i'dad lil akhirah, dan sampai hilang persiapan dia untuk akhirat. Au yad'uf hadza. Nah, al-i'dad lil akhirah, atau melemah. Persiapan tersebut untuk akhiratnya melemah. Atau kalau yudha'if berarti membuat lemah itu ya. Nah, kalau yad'uf berarti melemah. Bisababi ma waqa'a fi qalbihi min ar-raghbah lid-dunya wa syahawatiha. Lihat, sebabnya karena apa? Sebabnya karena perkara yang sudah menimpa dirinya, sudah menimpa pada hatinya berupa cinta dengan dunia dan juga apa? Syahwat dunia. Wa hubbiha al-ajil, dan juga kecintaan dia terhadap dunia yang disegerakan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wa illa, pada asalnya kalau dia mau sabar, sebentar aja. Di dunia sabar, ya. Nanti di akhirat itu balasannya besar itu loh. Paham ya? Nah, dan untuk ke akhirat tersebut, nah, perlu proses. Maksudnya bagaimana? Perlu amalan-amalan baik yang nanti akan kita panen sendiri. Kalau tidak berjuang, enggak berusaha, enggak dapat. Paham ya? Nah, kita lihat sini kata beliau, la haula wala quwwata illa billah. Amma ma yata'allaq bil mujahidin wal jihad war raghbah fil akhirah fa hadha sya'nun akhar. Adapun perkara yang berkaitan masalah mujahidin, orang yang berjihad, dan juga masalah perkara jihad dan motivasi dorongan di dalam barakallahu fiik dalam perkara akhirat, ini urusan yang lain. Lakin maksud al-mu'allif huwa awal hadis. Tapi itu yang diinginkan oleh mu'allif di sini adalah awal hadis yang kita bahas ya. Yang kita bahas bahwasanya agar kita waspada terhadap fitnah dunia. Jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Qala al-mu'allif asbahullah al-hadits tsalits. Hadis yang ketiga. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mankibihi alaihi salatu wasallam kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Lihat ini. Dunia lagi ini. Karena apa? Karena memang para ulama dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, nah mereka sangat mengkhawatirkan kalau umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini banyak yang terjatuh terfitnah dunia, sehingga sering diulang-ulang, para ulama sering mengulang-ulang. Kemudian juga hadisnya banyak sekali mengenai apa? Ultimatum terhadap fitnah dunia. Lihat ini, kita baca lagi. Dan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, suatu ketika Rasulullah SAW memegang pundakku, merangkul. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan seperti orang yang asing. Orang yang asing itu enggak berani macam-macam. Bertindak seperlunya, ya kan? Au abirus sabil, atau sebagai orang yang musafir. Orang musafir biasanya aneh-aneh enggak biasanya ilman? Berani macam-macam? Tidak, seperlunya, ya kan? Bahkan sampai diibaratkan, diungkapkan orang di dunia ini, hidup di dunia itu bagaikan orang yang apa? Singgah mampir minta air minum. Kira-kira setelah dia mampir minta air minum, pergi, pulang atau tidur di tempatnya? Pergi dan pulang, meninggalkan tempat tadi itu. Itu ibaratnya kita hidup di dunia itu sebentar. Sebagaimana siapa itu? Al-Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu anhu, rawi Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Madunya fil akhirah illa misal an yaj'ala ahadukum usbu'ah fil yam falyanzur bima yarji'." Tidaklah permisalan dunia di akhirat dengan akhirat, dibandingkan akhirat,
tidaklah permisalan dunia dibandingkan akhirat itu ibaratnya seperti salah satu di antara kalian mengecelupkan jarinya ke lautan, kemudian ditarik kembali. Lihatlah, membawa apa jari tadi? Kira-kira membawa apa? Membawa 5 liter, 1 liter air atau hanya setetes 2 tetes saja? Setetes 2 tetes saja. Paham maksudnya? Maksudnya ya cuma sebentar hidup dunia ini. Makanya yang sebentar ini kita manfaatkan. Paham ya? Untuk apa? Kehidupan yang kekal abadi. Jangan yang sebentar malah mati-matian ngejar apa? Ngejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Apa itu? Dunia. Jangan. Paham ya? Rugi nanti. Nah, karena apa kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib? Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok nanti di akhirat itu hanya adanya hari perhitungan, enggak ada amalan lagi. Amalan di dunia ini. Mafhum? Kita lanjutkan. Hadza yadullu aidan ala raghbati bil akhirah. Ini juga menunjukkan atas apa? Motivasi dorongan untuk senantiasa menuju ke akhirat. Wa annahu la yarkan ila dunya, dan bahwasanya tidak boleh seorang pun untuk akrab dengan dunia. Paham ya? Nah, pantun yang disebut oleh Imam Nawawi di Muqaddimah Riyadhus Shalihin itu, sering diulang-ulang itu ya, karena memang memberikan motivasi buat kita. Bagaimana hamba-hamba Allah Taala yang cerdas itu. Paham ya? Apa kata penyair yang disebutkan di awal-awal Muqaddimah Riyadhus Shalihin itu? Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Itu bagus sekali. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Nah, lihat bagaimana responnya hamba-hamba yang cerdas di dunia, bagaimana tanggapannya. Talaqud dunya wa khaful fitana. Lihat, mereka menceraikan dunia dan mentalaknya, bayangkan. Kenapa kira-kira mentalak dan menceraikan dunia? Khaful fitana, takut fitnah, bayangkan. Nah, bukan berarti enggak mengambil dunia lah ya. Maksudnya itu waspada, berhati-hati. Sampai dunia ditalak. Ibaratnya kayak mentalak istrinya gitu loh istilahnya, cerai gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian apa? Dan kenapa? Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin wa tana. Ternyata mereka memperhatikan dunia ini ternyata bukan tempat tinggal yang selama-lamanya akan dihuni gitu loh. Paham ya? Akhirnya bagaimana? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Akhirnya mereka menjadikan dunia itu bagaikan samudra, lautan yang luas, yang dalam, kemudian amalan saleh sebagai perahunya untuk menyeberangi. Paham? Nah, jadi pentingnya kita mempelajari ilmu Al-Quran Sunnah, ya kan? Itu agar tertanam di benak kita yang namanya apa? At-tawakkal, tawakal yang kuat, barakallahu fiik. Karena dengan bermodalkan tawakal yang kuat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa menenangkan kita. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Dengan tawakal, dengan takwa, itu semuanya ada jaminan rezekinya, ya kan? Nah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana." Artinya apa? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Taala akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana apa? Seekor burung diberi rezeki. Seekor burung ya. Pagi hari pergi dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang dalam keadaan perut penuh. Itu burung modal. Padahal burung itu punya akal enggak? Enggak punya akal. Itu aja pergi mencari maisha dan Allah Taala berikan rezeki padanya. Apalagi kita ini manusia yang sudah berakal dan otak pun punya juga, ya kan? Kalau burung ini kan otak aja dia punya, akal enggak punya kan? Tapi itu pun kasih rezeki Allah Taala. Nah, kita sebagai hamba Allah Taala yang sudah berakal dan berotak, barakallahu fiik, ya. Nah, pastikan kita paham lah. Paham ya? Mengkondisikan dunia ini. Paham ya? Jangan pernah khawatir sudah. Rezeki sudah diatur, tercatat di dalam Lauhul Mahfuz semenjak kapan? 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi, bayangkan. Percaya enggak? Percaya? Percaya enggak? Harus percaya, dalilnya sahih itu. Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir-takdir makhluknya, mulai rezekinya, ajalnya, dia bahagia atau sengsara, sudah tercatat semuanya sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun sebelumnya, bayangkan itu. Jadi kalau kita nggak percaya itu salah. Paham ya? Harus percaya kita.
Paham ya? Rezekinya untuk sebulan sekian, si alan sekian, fulana sekian, nah, kemudian penghasilan sebulan sekian, setahun sekian, tercatat semuanya itu. Paham ya? Bahkan nah barakallahu fiik yang lebih rinci lagi dan itu diambil juga dari Lauhul Mahfuz, ya. Ketika kita ini sebelum dilahirkan, masih di perut ibu kita, ketika sudah berusia berapa kandungan? 4 bulan ya, sekitar 120 hari, Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Setelah itu diperintahkan apa? Untuk mencatat bikasbi rizkihi wa ajalihi wa amalih. Untuk mencatat rezekinya si fulan ini berapa, ajalnya sampai kapan, nanti dia itu kehidupan akhirnya bagaimana? Syaqiyun am sa'idun, dia sengsara atau bahagia. Tercatat semuanya, bayangkan. Jadi kita tinggal mengimani aja dan menjalani. Kita lihat lagi. Kata beliau barakallahu fikum, li'annahu idza rakana laha amala laha wastahada fiha wa nasyal akhirah. Allah musta'an. Lihat ini. Dikarenakan kalau orang itu sudah akrab dengan dunia, dia akan dunia, dia akan beramal untuk dunia, bersungguh-sungguh untuk mencari dunia, akhirnya lupa akhirat. Nah, ini terbukti loh ya, orang yang banyak yang lupa akhirat ini karena apa? Karena gara-gara dunia loh. Tapi alhamdulillah ya, ahlus sunnah ya kan, yang paham sunnah, yang paham syariat dan benar, ya, mereka akan apa? Akan bisa berpikir, paham ya? Berpikir, sadar diri, sadar posisi. Dirinya sedang berjuang untuk mendapatkan akhirat yang Allah SWT siapkan. Posisinya di dunia hanya sementara, tidak selamanya, iya kan? Dia sadar gitu loh, sehingga apa? Dia tetap akan berjuang untuk akhiratnya, enggak lupa akhirat. Amma idza a'addaha dar ghurbah, paham ya? Fa innahu ya'khud minha ma yahtaj ilai sahih. Adapun apabila dia telah persiapkan untuknya negeri yang di pengasingan, paham ya? Nah, maksudnya di negeri pengasingan, maksudnya di tempat yang asing itu, maka dia akan mengambil seperlunya, ya kan? Wa yasta'id lil akhirah, dan dia akan persiapan untuk akhiratnya. Bikulli ma jahidahu, dengan seluruh apa yang dia upayakan. Kal gharibil watan, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya ada pun orang yang dia mempersiapkan untuk akhiratnya di negeri hurbah, negeri dunianya maksudnya, maka dia akan mengambil seperlunya untuk dunia ini dan sisanya dia akan mempersiapkan untuk akhiratnya dengan kesungguh-sungguhan. Kal gharibil watan, seperti orang yang asing di suatu negeri. Alladzi yamurruhu, yang dilewati. Ya'khud hajatah minhu. Lihat, dia akan mengambil keperluannya dari negeri tersebut. Contohnya, antum ketika pergi ke suatu tempat, nah, atau suatu kampung atau negeri orang lain, itu enggak macam-macam. Dia keperluannya apa, beli apa, jualan apa, selesai pulang. Itu ibaratnya. Nah, kita di dunia ini jangan macam-macam, paham ya? Kita ambil seperlunya dunia, sisanya akhirat, selesai. Jadi pahami ya? Nah, seperti itu. Jadi kita nggak menjadikan dunia ini sebagai tempat selamanya. Karena pantun bagus sekali, Anda ingat juga pantunnya apa itu? Innamad dunya fana'un wa laysa lid-dunya subutun. Innamad dunya kabahrin yahtawi samakan wa hutun. Apa lanjutannya itu? Innamad dunya kabaitin an sajadhul ankabutu. Innamad dunya kabahrin yahtawi samakan wa hutu. Wa laqad yakfika minha ayyuhat talibukut wala amri an qalilin kullu man fiha yamut. Paham ya? Itu bagus sekali pantunnya juga itu. Innamad dunya fana'un wa laysa lid-dunya subut. Dunia itu negeri yang fana, yang akan sirna, akan punah, dan tidak ada dunia itu kekekalan. Innamad dunya kabaitin an sadadhul ankabut. Dunia itu ibaratnya seperti rumah yang bikin oleh laba-laba, seperti sarang laba-laba. Paham ya? Yang istilahnya itu lemah sekali. Innamad dunya kabahrin yahtawi samakan wa hut. Dunia ini ibaratnya seperti lautan yang di dalamnya itu mencakup ikan-ikan yang besar dan ikan-ikan yang kecil. Paham ya? Walaqad yakfika minha ayyuha talibukut. Sungguh telah cukup bagimu yang pencari dunia. Wala amri an qalilin kullu man fiha yamutu. Dan demi usiaku yang sangat pendek ini, semua yang ada di dunia ini akan mati. Mafhum? Ini bagus sekali pantunnya tadi.
memberikan motivasi buat kita agar waspada dan berhati-hati. Kata beliau, ya'khudhu hajatan minhu az-zat, bekal. Aw istijar, jadi ngambil seperlunya di dunia ini ya. Az-zat, perbekalan, istijar. Nah, istijar matinya, menyewa barang-barang yang digunakan untuk apa? Untuk perbekalan. Aw sayyarah atau apa? Atau nyewa mobil, ya kan? Aw ma asbah dzalik, atau yang semisal itu, hatta yantakila ila baladi, sampai dia pindah ke negerinya. Paham ya? Sampai dia kembali ke negerinya maksudnya. Paham? Nah, jadi di negeri orang dia enggak berani apa? Macam-macam. Ibaratnya ke dunia ini, nah barakallahu fik, ambil seperlunya, jangan terlalu apa? Ambisius mengejarnya, akhirnya nanti lupa akhiratnya. Yang terakhir, wa hakadha al-mu'min fi hadhihi ad-dar huwa ibnu sabil fiha wa gharibun fiha fayanbaghi lahu an ya'udda al-'uddat al-akhirati. Dan demikian juga kata beliau, orang mukmin di negeri ini, di mana negeri ini maksudnya? Di dunia ini, nah barakallahu fik, dia itu seperti orang ibnu sabil, musafir. Orang musafir, pengembara di dalamnya. Dan orang yang asing di dalamnya. Maka selayaknya bagi seorang mukmin untuk mempersiapkan suatu bekal untuk akhiratnya. Makanya ketika waktu itu orang Badui, di saat Rasulullah mengatakan, nah barakallahu fiik, na'am, bahwasannya hari kiamat itu sudah dekat sekali. Paham ya? Nah, kemudian orang Badui bertanya tentang kejadian tersebut, kapan terjadinya? Paham ya? Dan bagaimana? Kata Rasulullah SAW, ma'adatalah, apa yang kamu persiapkan untuk akhirat? Apa yang sudah kamu persiapkan? Maksudnya berkaitan masalah hari kiamat kapan datangnya. Kita mengetahui secara pasti harinya ataukah tidak itu enggak penting. Karena memang disembunyikan dari kita, dirahasiakan kapan harinya, kapan waktunya. Tapi persiapan itu harus, gitu loh. Makanya orang Badui itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma'adatalah. Ketika orang Badui tanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ma'adatalah, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Maksudnya enggak usah nanya kapan terjadinya, siapkan aja sudah, itu maksudnya. Paham ya? Nah, disiapkan untuk akhiratnya. Kata beliau, wa alla tashghaluhu 'anil akhirah, dan jangan sampai melalaikan akhiratnya. Wa alla yarkan ilaiha, dan jangan sampai akrab dengan dunia, hatta tamila bih, sampai cenderung dan juga apa? Naam, cinta dan dunia berlebihan. Wa hatta tud'if qalbah, dan hingga apa? Membuat lemah hatinya, an iradatil akhirah, dari keinginan akhirat. Bal yakunu fiha kal gharib, bahkan seorang yang mukmin itu berada di dunia seperti orang yang asing. Alladzi ya'uddu al-'uddata, ya seperti orang yang asing yang mempersiapkan bekal lil intiqal was safar, untuk pindah dan safar. Lalil baqa' fiha, bukan untuk menetap di situ. Was sabat fiha, dan bukan untuk tinggal selamanya di situ. War rukun ilaiha, dan bukan untuk akrab di tempat tersebut. Paham? Nah, ini yang kita ambil barakallahu fiik. Masih panjang pembahasannya. Yang kesimpulannya adalah motivasi dorongan buat kita semuanya agar mempersiapkan amalan saleh untuk akhirat kelak, dan agar meminimalisir dunia ini, jangan diambil melebihi kadarnya sehingga apa lupa akhiratnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.